Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hazard sudah berlatih, Madrid masih hati-hati. Hazard sempat didera cedera otot. Pemain 30 tahun itu sampai absen membela timnas Belgia di kualifikasi Piala Dunia 2022 pekan lalu. Kini Hazard sudah mulai pulih. Ex-Lille dan Chelsea itu terlihat sudah mulai berlatih bersama skuad seperti Toni Kroos yang juga baru saja sembuh dari cedera. Kembalinya Hazard berlatih membuat pelatih Zinedine Zidane ditanya apakah punya rencana bakal memainkannya. Sang pelatih menegaskan masih belum tahu. Zidane capek tanggapi rumor Haaland terus. Mino Raiola selaku agen Haaland kemarin baru saja melakukan safari ke Spanyol untuk bertemu petinggi Barcelona dan Real Madrid. Bersama Raiola ada juga Alf Ing, ayah pemain asal Norwegia tersebut. Dengan dua orang itu mengunjungi negeri Matador, maka niatan Haaland untuk meninggalkan Borussia Dortmund makin mantap saja. Apalagi kabarnya Haaland sudah punya rumah di Spanyol. Terkait rumor tersebut, Zidane selaku pelatih ditanyakan lagi apakah dia tahu soal pertemuan petinggi klub dengan Raiola serta ayah Haaland kemarin. Zidane pun dengan ketus menjawab seperti ini. Saya capek ditanya itu mulu. Saya hanya berpikir soal laga besok. Lebih baik berikan saya pertanyaan yang bagus soal sepak bola karena saya tidak berpikir soal musim depan. Ujar Zidane seperti dilansir Football Espana. Milan butuh 75 poin untuk lolos ke Liga Champions. Milan sudah sangat lama tidak tampil di Liga Champions. Mereka terakhir kali tampil di ajang tertinggi antar klub Eropa itu pada musim 2013-2014 dan disingkirkan Atletico Madrid pada babak 16 besar. Musim ini Milan berpotensi meraih tiket ke Liga Champions untuk musim depan. Tim besutan Stefano Pioli itu sedang duduk di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 59 poin. Demi mewujudkan harapan main di Liga Champions, Pioli menyebut bahwa Milan minimal harus finish dengan 75 poin. Artinya masih ada 16 poin lagi yang diperjuangkan dari 10 laga sisa. Jelang lawan Sampdoria, AC Milan dihantam badai cedera. Krisis cedera tengah menghantui AC Milan jelang laga lanjutan Serie A 2020-2021 melawan Sampdoria di Stadion San Siro Sabtu 3 April sore waktu Indonesia bagian Barat. Menurut laporan media lokal menyebut tuan rumah kemungkinan tidak akan diperkuat 5 pemain andalannya. Kelima pemain yang kemungkinan bakal absen melawan Sampdoria adalah Mario Mandzukic, Alessio Romagnoli, David Calabria, Rafael Leao, dan Brahim Diaz. Sekedar informasi, Milan saat ini masih menempel posisi Inter Milan di puncak klasemen, sementara Serie A dengan tertinggal 6 poin. Peringkat ketiga ditempati Juventus dengan nilai 55 angka. Lagi butuh uang, Inter Milan siap lepas Lukaku dengan harga 2 triliun rupiah. Sunning Group sendiri beberapa waktu lalu sudah menghentikan semua kegiatan tim milik mereka di China yakni Sunning FC. Sunning Group kemudian disebut mengambil pinjaman dari Goldman Sachs agar semua kegiatan operasional tim Inter bisa terus berjalan sampai akhir musim. Sunning juga tengah mencari partner yang bisa membantu mendanai Nerazzurri. Tak cuma itu, Sunning kini juga harus melepas salah satu dari sekian pemain top yang mereka miliki di timnya. Salah satunya adalah Romelu Lukaku. Kabar itu disampaikan oleh Corriere dello Sport. Laporan itu juga mengatakan Lukaku siap dijual dengan bandrol sekitar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Jorginho dipastikan masih akan bertahan di Chelsea. Agen dari Jorginho memastikan bahwa kliennya akan tetap bertahan di Chelsea untuk musim depan. Di Chelsea, ia dipercaya Tuchel untuk memimpin lini tengah The Blues.
Dengan tampil reguler seperti itu, sang gelandang bisa memperbesar kans untuk masuk skuad timnas Italia pada ajang Euro dan Piala Dunia tahun depan. João Santos kemudian ditanya apakah Jorginho akan memperpanjang kontraknya di Chelsea, namun sang agen menjawab dengan diplomatis, "Kami akan membicarakannya dalam beberapa bulan ke depan," ucap Santos. Chelsea tanpa Kante saat hadapi West Bromwich Albion. Chelsea akan melawan West Bromwich Albion pada pekan ke-30 Liga Inggris 2020-2021. Pertandingan itu akan berlangsung di Stamford Bridge Sabtu malam ini. Namun Chelsea tidak akan diperkuat oleh salah satu gelandang andalannya, N'Golo Kante, saat menjamu West Brom. Hal itu dikonfirmasi pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, dalam konferensi pers jelang pertandingan. Sekedar informasi, Kante menderita cedera ketika menjalankan tugas internasional bersama timnas Prancis. Kante diprediksi absen selama kurang lebih 2 pekan. Manchester United ikhlas lepas Van de Beek demi gelandang Juventus. Petinggi The Red Devils menilai Van de Beek tampil di luar ekspektasi sejak didatangkan ke Old Trafford awal musim ini. Pemain asal Belanda itu jarang dipercaya sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer tampil reguler. Kini MU berencana mendatangkan Rabiot. Meski 2 tahun lebih tua dari Van de Beek, Rabiot punya gaya bermain box to box yang cocok dengan kebutuhan lini tengah pasukan Solskjaer. Media di Eropa menyebut gaya bermain Rabiot mirip Paul Pogba sehingga bisa segera nyetel dengan Bruno Fernandes. Menurut Tuttosport, klub raksasa Serie A Juventus menyambut ketertarikan tersebut dengan tangan terbuka. Manchester City mungkin tak akan beli striker baru. City baru saja resmi mengumumkan bahwa mereka tidak memperpanjang kontrak Sergio Aguero. Sebagai salah satu klub kaya Eropa, City pun langsung digosipkan sudah memulai pencarian mereka akan striker baru untuk menggantikan Aguero pada musim depan. Namun Pep Guardiola secara mengejutkan mengakui bahwa klubnya mungkin tak akan merekrut striker baru pada jendela transfer musim panas mendatang. Guardiola menegaskan bahwa timnya bakal mustahil untuk menemukan pengganti dari bomber haus gol asal Argentina tersebut. Chelsea terdepan untuk rekrut Sergio Aguero secara gratis. Setelah Sergio Aguero resmi menyatakan berpisah dari Manchester City, Chelsea dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mendapatkannya secara gratis di bursa transfer. Chelsea dikabarkan memang sudah tertarik untuk mendatangkan Sergio Aguero sejak tahun 2011, ketika penyerang Argentina itu masih membela Atletico Madrid, tetapi memang akhirnya memilih bergabung dengan Manchester City. Tetapi Sergio Aguero dikabarkan tidak akan mau merusak hubungannya dengan penggemar Manchester City dengan pindah ke kota lain. Namun Chelsea masih bertekad kuat untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester City tak cari ganti Aguero, isu Haaland hanya omong kosong. Gonjang-ganjing calon pengganti Sergio Aguero di Manchester City musim depan membuat heboh dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah nama yang tengah beken langsung dihubungkan dengan The Citizen. Dua sosok yang santer adalah Erling Braut Haaland serta Harry Kane. City digadang-gadang mau mendatangkan salah satu di antara mereka untuk memantapkan barisan serang selepas Aguero hengkang. Tetapi ucapan dari manajer Pep Guardiola baru-baru ini mementahkan segala rumor tersebut. Pria asal Spanyol itu bilang kalau kemungkinan besar City tidak merekrut penyerang di musim depan. Alasan Guardiola sudah bisa ditebak. Situasi ekonomi global menjadi penghalang. Apalagi bomber yang diyakini menjadi target mereka juga dibanderol sangat mahal. Raiola terbang ke Inggris bicarakan transfer Erling Haaland. Super agen Mino Raiola terbang ke Inggris guna menggelar pembicaraan transfer striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Manchester Evening News melaporkan pada Jumat 2 April bahwa Raiola terbang ke Inggris bersama ayah sang pemain Erling Haaland. Menurut Mundo Deportivo, Erling dan Raiola akan bertemu Manchester United, Manchester City, Chelsea dan Liverpool di London untuk mempelajari siapa dari mereka yang mengajukan penawaran paling menarik kepada Haaland. Persaingan Luke Shaw dan Alex Telles bikin Manchester United untung.
Alex Telles mengakui persaingan dirinya dengan Luke Shaw memberikan keuntungan untuk Manchester United. Meski jarang bermain, Telles akui tak berkecil hati. Ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, maka tim mendapatkan keuntungan dari persaingan saya dengan Shaw, kata Telles seperti dilansir dari laman resmi Manchester United. Manchester United yang keluar sebagai pemenang dari situasi ini. Dalam hal persaingan, kami berdua memotivasi satu sama lain dan mendorong satu sama lain lebih jauh ke depan, serta kami juga saling membantu, tutur Telles. Roberto Firmino bisa tampil lawan Arsenal. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengkonfirmasi Roberto Firmino bisa tampil lawan Arsenal dalam duel Liga Premier Inggris matchday ke-30 yang akan berlangsung di Emirates Stadium Minggu 4 April setelah sempat absen akibat cedera lutut. Klopp memastikan kalau pemain asal Brazil berusia 29 tahun itu dalam kondisi yang fit untuk ikut bersama tim dalam melakukan perjalanan ke London. Namun belum ada kepastian apakah sang striker akan langsung tampil sebagai starter lawan Arsenal atau tidak. Jelang laga penting Serie A, Inter Milan malah kehilangan pemain kunci. Jelang tampil di laga penting Serie A Liga Italia akhir pekan ini, pemuncak klasemen sementara Inter Milan justru dapat kabar buruk usai salah satu pemain kunci mereka, Ivan Perisic, dipastikan absen. Lansir dari Sky Sport Italia, disebutkan bahwa Ivan Perisic beserta Alexander Kolarov yang juga mengalami cedera telah dikeluarkan dari skuad Antonio Conte yang bakal berangkat menuju Stadio Renato Dall'Ara hari ini. Dijelaskan bahwa Ivan Perisic mengalami kelelahan otot saat membantu Kroasia tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Layangkan tawaran 205 miliar rupiah, Juventus dapatkan Arkadiusz Milik. Peluang Juventus untuk mendapatkan salah satu striker idamannya Arkadiusz Milik di bursa transfer musim panas 2021 terbuka lebar. Juventus bisa memiliki striker Olympique Marseille tersebut jika melayangkan tawaran senilai 12 juta euro atau sekitar 205 miliar rupiah. Dikutip dari L'Equipe, ada klausul dalam kontrak Milik yang mewajibkan dia meninggalkan Marseille dengan bayaran 12 juta euro. Juventus tentu akan sangat senang membeli dengan harga itu, terutama apabila strikernya Paulo Dybala jadi pergi pada musim panas nanti. Kabar buruk untuk Milan, Benacer buka peluang hijrah dari Serie A. Gelandang andalan AC Milan Ismail Benacer mengaku ia tak menutup pintu keluar dari Rossoneri dan pindah ke kompetisi lain karena ia sosok pemain yang suka dengan tantangan baru. Saya suka sepak bola Italia. Saya suka cara mereka bermain dan saya banyak berkembang di sini, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Saya seorang penantang, jadi mungkin saya harus mencoba kompetisi lain. Tapi untuk saat ini, saya bagus di Milan. Kami memiliki proyek yang bagus dan saya senang berada di sini, seru Benacer. Frenkie de Jong kini jadi nyawa Barcelona. De Jong jadi nyawa baru Barcelona sejak dibesut oleh Ronald Koeman pada musim ini. Dia juga menjadi pemain Blaugrana yang paling banyak tampil di La Liga musim ini atau cuma kehilangan 154 menit penampilan. Catatan umpan De Jong pun menjadi yang tertinggi di La Liga 2020-2021. Dia membuat 2.129 operan dengan 1.952 yang akurat dan memberikannya tingkat akurasi 91,7%. Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa permainan Barcelona dikendalikan oleh De Jong. Dia bakal bertindak sebagai orang yang mengatur ritme saat menyerang dan bertahan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!